Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi ilmu pengetahuan alam dan sosial pada kelas 4. Topik B, fotosintesis, proses paling penting di bumi. Saya menggunakan media pembelajaran interaktif. Diharapkan aplikasi ini dapat membantu siswa dalam memahami materi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faiz Syahroesi dengan NIM 232180150. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo. Kemudian di sini ada 6 menu utama, yaitu profil, petunjuk, tujuan pembelajaran, tentang, materi, dan kesimpulan. Sebelumnya kita buka petunjuk terlebih dahulu. Di sini ada petunjuk, tombol untuk lanjut ke slide selanjutnya, tombol untuk kembali ke menu materi, tombol untuk kembali ke menu utama, dan tombol untuk kembali ke tampilan utama. Langsung saja kita buka tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik dapat memahami kebutuhan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis serta hasil dari fotosintesis. Yang kedua, peserta didik dapat memahami dampak proses fotosintesis dan mengaitkan dengan pentingnya menjaga tumbuhan di bumi. Yang ketiga, peserta didik dapat mengaitkan proses fotosintesis dengan makhluk hidup lainnya. Kita buka tentang selanjutnya. Multimedia pembelajaran interaktif ini dikembangkan untuk siswa sekolah dasar kelas 4. Materi yang dikembangkan yaitu fotosintesis. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu siswa dalam memahami materi yang diberikan dengan penyajian materi yang lebih menarik. Langsung saja masuk ke materinya. Di sini ada 5. Yang pertama ada pengertian fotosintesis, proses fotosintesis, faktor yang mempengaruhi fotosintesis, bagian yang terlibat dalam fotosintesis, dan fungsi fotosintesis. Langsung saja ke pengertiannya. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis merupakan proses biologis di mana tanaman mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia berupa glukosa. Fotosintesis merupakan proses yang vital untuk kehidupan di bumi karena tanaman menghasilkan oksigen yang kita hirup. Selanjutnya, proses fotosintesis. Tahapan utama proses fotosintesis yaitu penerapan cahaya matahari. Cahaya matahari diserap oleh klorofil atau pigmen hijau pada daun. Selanjutnya, proses fotosintesis memerlukan air. Akar menyerap air dari tanah dan mengangkutnya ke daun melalui batang. Selanjutnya, pengambilan karbon dioksida. Gas karbon dioksida diserap oleh daun. Gas ini merupakan gas yang dihembuskan manusia dan hewan saat bernafas. Karbon dioksida juga dihasilkan dari pembakaran kendaraan bermotor, aktivitas pabrik, dan sebagainya. Setelah bahan terkumpul, daun akan melakukan fotosintesis. Proses ini dilakukan di bagian daun yang tak terlihat oleh mata kita, bernama kloroplas. Selanjutnya, hasil akhirnya menjadi apa? Hasil akhir fotosintesis menjadi karbohidrat atau makanan. Makanan yang dihasilkan disalurkan oleh batang ke seluruh bagian tubuh untuk tumbuh.
Kelebihan makanan bisa disimpan dalam bentuk buah atau umbi. Lalu, hasil akhir ada juga oksigen. Proses ini menghasilkan gas oksigen yang terlepas oleh daun. Gas ini dipakai oleh makhluk hidup untuk bernafas. Yang selanjutnya, ini merupakan proses fotosintesis, dapat kita lihat di animasi berikut. Awal mulanya, daun akan menangkap cahaya matahari melalui klorofil. Lalu, air yang disimpan di dalam tanah akan diserap oleh akar dan disalurkan ke batang menuju daun. Kemudian, tumbuhan akan menyerap gas karbon dioksida yang ada di lingkungan melalui mulut daun. Setelah itu, daun akan melalui proses pemasakan makanan, yaitu fotosintesis. Kemudian, di hasil akhir, tumbuhan ini akan menghasilkan gas oksigen. Nah, gas oksigen inilah yang kita hirup di saat kita bernafas. Seperti itulah proses fotosintesis. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Yang pertama ada cahaya, suhu, karbon dioksida, dan air. Intensitas cahaya sangat mempengaruhi laju fotosintesis. Suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah pun dapat menghambat proses fotosintesis. Lalu, semakin banyak karbon dioksida yang tersedia, semakin cepat proses terjadinya fotosintesis. Tanaman membutuhkan air untuk proses fotosintesis yang lebih efisien. Kalau tidak ada air, tidak akan bisa terjadi fotosintesis. Yang selanjutnya, bagian tanaman yang terlibat dalam fotosintesis ada daun, kloroplas, dan stomata. Daun merupakan tempat utama berlangsungnya fotosintesis. Lalu, kloroplas adalah organel dalam sel daun yang mengandung klorofil dan tempat berlangsungnya fotosintesis. Stomata merupakan pori-pori kecil pada daun yang memungkinkan pertukaran gas atau karbon dioksida masuk dan oksigen keluar. Yang selanjutnya, pentingnya fotosintesis. Pentingnya fotosintesis menghasilkan oksigen, sumber energi, dan menjadi rantai makanan. Fotosintesis menghasilkan oksigen yang diperlukan oleh makhluk hidup untuk bernafas. Sebagai sumber energi, glukosa yang dihasilkan dapat digunakan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Rantai makanan. Tanaman sebagai produsen awal di rantai makanan menyediakan energi untuk konsumen primer, yaitu herbivora. Yang selanjutnya, kesimpulan. Fotosintesis adalah proses yang penting yang memungkinkan tanaman menghasilkan makanan dan oksigen. Memahami fotosintesis membantu kita memahami peran tanaman dalam ekosistem dan keberlangsungan kehidupan di bumi. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.